Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang. Sultan Syahrir mendengar berita tersebut dari siaran radio luar negeri yang pada waktu itu dilarang. Akhirnya, Sultan Syahrir memberitahu Sukarni dan Khairul Saleh. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world Apakah kalian sudah mengetahui berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena itulah Jepang menyatakan gencatan senjata. Kalau begitu, ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Tapi, pertama-tama apa yang akan kita lakukan? Aku memiliki ide. Bagaimana kalau kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Menculik? Maksudmu bagaimana, Bung? Aku berpikir untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta supaya mereka tidak terpengaruh lagi oleh Jepang. Karena itulah kita harus memproklamasikan negara ini tanpa ada campur tangan asing. Begitu ya. Baiklah, kami setuju denganmu, Bung. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan Soekarno dan Mohatta oleh para pemuda. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Mengapa kami harus diasingkan? Pihak Jepang sudah mengakui kekalahannya terhadap sekutu. Kita harus bergegas untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Mengapa terburu-buru? Apa tidak bisa didiskusikan dengan Jepang? Tidak bisa, Bung. Kita harus bergegas. Berikan saya waktu untuk berdiskusi dengan Bung Hatta. Baik. Kami akan menunggu di luar. Siap. Bung, menurutmu bagaimana? Apakah kita mengikuti perkataan dari pemuda tadi? Menurutku, lebih baik kita mengikuti saran dari mereka. Kupikir mereka ada benar juga. Kapan lagi kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita? Benar juga. Aku setuju dengan perkataan mereka. Gimana, Bung? Apakah kalian sudah setuju? Baiklah, kami setuju ikut dengan kalian. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Fatmawati, ada apa ini, Bung? kamu harus ikut denganku, dengan Bung Hatta ke tempat pengasingan. Pengasingan? Untuk apa? Mereka melakukannya untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya pihak lain. Baiklah, aku akan berkemas dulu. 17 Agustus 1945 dini hari. Di dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, dan Sayuti Melik untuk merumuskan naskah proklamasi. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, kapan kita akan melaksanakannya? Kami setuju, kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tanpa adanya campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Seluruh pemuda di Indonesia sudah bersiap untuk itu. Oke, besok kita laksanakan. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 tanggal yang baik. Bagaimana jika hari ini, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatwati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi gimanakah kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno, bagaimana? Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Baiklah. Dia, tolong kau perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Jumat pagi pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta, keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan turunnya, tetapi jika kita tetap menuju ke arah cita-cita, juga di zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Maka hari ini aku menyatakan sesuatu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.